Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin semua para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan mengkaji masih tentang fikih 4 mazhab. Cuma pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah sholat rawatib Jumat ya. Kenapa kita bahas ini? Ya kebetulan kita termasuk dalam kategori Nahdliyin ya. Nahdliyin itu bisa Nahdlatul Ulama, bisa Nahdlatul Wathon. Nah, ini ada yang NW, ada yang NU ini masalahnya. Nah, sementara kita selalu melaksanakan sholat sunat qobliyah Jumat. Nah, ini saya dapat kiriman video berasal dari salah satu kelompok, salah satu grup, bukan kelompok ya, salah satu grup. Tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Ini kebetulan videonya adalah video orang yang sangat viral sekali. Tidak usah saya sebut, pokoknya viral lah. Oleh sebab itu, supaya jangan kita bingung, artinya kita yang melakukannya jangan bingung, jangan asal-asalan. Kita akan bahas sekarang, apakah orang NU atau orang NW yang melaksanakan sholat sunat qobliyah Jumat punya dasar atau tidak. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang secara tuntas, dan kedua-duanya kita akan bahas, yaitu alasan ulama yang melaksanakannya dan ulama yang tidak melaksanakannya. Rawatibul Jum'ah. Rawatib, ratibun, ratibani, rawatib. Rawatibul Jum'ah. Itu salat rawatib Jumat. Salat rawatib Jumat ini ada dua, yaitu ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Artinya salat sunat yang mengiringi salat Jumat itu ada yang qobliyah sebelumnya dan ada yang ba'diyah. Bagaimana pandangan ulama tentang masalah kedua sholat ini, tentang qobliyah dan ba'diyah? Yang pertama yaitu ratibatul Jum'ah al-ba'diyah. Salat rawatib Jumat ba'diyah. Itu yang pertama. Sengaja saya taruh ini yang pertama karena pembahasannya tidak terlalu panjang, sedikit aja. Nah, nanti yang qobliyahnya ini yang panjang lebar pembahasannya. Tentang masalah ratib al-Jum'ah ba'diyah atau sholat sunat ba'diyah Jumat itu, ittafaqal mazahibul arba'ah. Sepakat semua ulama yang 4 itu, baik Hanafi atau Hanafiyah. Kalau saya mengatakan Hanafi berarti khusus ulamanya sendiri, tokohnya sendiri, itu Imam Hanafi. Kalau kita mengatakan Hanafiyah berarti semua ulama yang bermazhab Hanafi. Ittafaqat al-mazahibul arba'ah, sepakat ulama yang 4, mulai daripada Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang keempat ini sepakat ala anna lil jum'ati, sesungguhnya Jumat itu sunnatan ba'diyatan, memiliki sunnah ba'diyah. Berarti sepakat. Semua ulama yang 4 itu mengatakan ada sholat sunat ba'diyahnya. Berarti ini tidak perlu terlalu panjang lebar, tinggal dalilnya aja. Dalil mereka apa? Adillah. Dalil mereka yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ah", apabila salah seorang di antara kalian telah melaksanakan salat al-jum'ah, falyusalli ba'daha 4 rakaat. Maka hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat ini. Nah, dalam mazhab Hanafi itu, dari itu 4 sebelumnya, 4 setelahnya.
Kalau santri berapa? 10 ya? Atau jangan-jangan enggak. Ya. Arba'a rakaat 4. Udah kadang-kadang udah paksakan diri itu ya. Perang sama hawa nafsu kita itu untuk bisa melaksanakan dua. Karena udah capek duduk tadi dengar khutbah terus sholat dan sebagainya. Pas langsung udah salam langsung bubar langsung. Oh, seharusnya ini falyusolli, sholat dulu, ba'daha setelahnya arba'a rakaat 4 baru bubar. Sholatnya bisa di masjid, bisa di rumah juga. Tapi biasa kalau udah nyampe rumah, nyampe pondok, udah itu. Kalau langsung udah makan, udah itu. Kalau ada berkatnya dari masjid, langsung buka berkat. Gitu. Nggak mikirin sholat dulu. Biasa santri ya, maklum. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhu. Ini ada hadis lagi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ya putranya Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Maksudnya Sayyidina Umarnya sendiri plus anaknya, karena kedua-duanya sahabat. Ya, bapaknya sahabat, anaknya sahabat. Kan ada nanti sahabat, tapi bapaknya malah pembangkang Rasulullah SAW. Berarti kalau itu tidak mengatakan anhuma, anhu aja. Bagaimana sabda Rasulullah? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah raka'atain fi baitihi. Inilah santri ini hadisnya ini. Yang 2 rakaat. Biasa, jadi kalau dalam bab sholat itu biasa kita milihnya yang sedikit. Kalau disuruh milih sholat duha berapa rakaat? 12 atau 8? Pasti milih yang 8. Itu pun 8-nya tidak dilakukan. Hanya milih mazhab yang 8 aja. Pas giliran untuk melakukannya, enggak. Nah ini 2 ya. Dalam mazhab Syafi'i ya sama dengan zuhur. Kalau dalam mazhab Nabi itu 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Dalam mazhab Syafi'i itu jadi ya bisa 2, bisa 4. Ba'dal Jum'ah, setelah selesai Jumat. Rakaatain ya, 2 rakaat. Dan ini Rasulullah melakukannya fi baitihi di rumah beliau. Nah, ini dalil ulama yang mengatakan sepakat ulama ya. Sepakat ulama bahwa sholat ba'diyah atau sholat setelah Jumat itu atau sholat rawatib setelah Jumat itu adalah disunnahkan. Nah, ini udah selesai nih. Pembahasan sudah terlalu panjang. Nah, sekarang yang panjang ini yang ini. Tentang masalah ratibatul Jum'ah al-Qabliyah. Nah, ini sekarang yang kita akan bahas sekarang, fokus ini bagaimana pandangan ulama. Ya, supaya kita dari yang Nahdliyin ya atau siapapun itu ya tahu dalil kita. Apa alasan kita melaksanakan sholat sunat Jum'ah Qabliyah. Dan yang kedua, ya mudah-mudahan orang yang tidak sependapat dengan kita itu tidak menyalahkan kita. Atau jangan mengatakan kita sholat terus dapat dosa. Nah, ini yang jadi masalah hadirin. Udah sholat dapat dosa lagi. Ini yang repot hadirin ya. Ini ulama ya. Ini bukan ulama biasa. Yang berpendapat-pendapat ini adalah ulama-ulama yang sudah levelnya mujtahid mutlak. Mujtahid orang yang sudah berijtihad dan udah tidak ngikut lagi kepada gurunya. Itu udah level mujtahid mutlak. Nah, ini yang jadi permasalahan ratibatul Jum'ah al-Qabliyah, yaitu sholat sunat rawatib Jumat Qabliyah sebelum Jumat. Bagaimana pandangan ulama sekarang? Faqad qala al-Hanafiyah wasy-Syafi'iyah. Nah, ini ulama senior, paling senior Hanafiyah. Hanafiyah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi wasy-Syafi'iyah. Nah, ini mazhab kita di Indonesia. Mazhab di Indonesia ini ya mayoritas mazhabnya orang NU dan NW. Kalau Muhammadiyah Allah alam. Kayaknya mungkin ya. Beliau lebih cenderung mereka ulama-ulama Muhammadiyah itu lebih cenderung kepada
Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad ibnu Hambal.